Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Rafidenia, mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Kediri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan RPP. Nah, RPP yang saya rancang ini memuat materi pembelajaran kelas 8 Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah dengan mengambil KD 3.6 dan 4.6 yaitu pada semester gasal atau semester 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, di bagian awal RPP di sini memuat tentang identitas, yaitu terkait sekolah yang diajar, kemudian materi pelajaran, materi pokok, kemudian kelas, semester, dan alokasi waktu yang digunakan. Di sini saya menggunakan alokasi waktu sebanyak 2 kali 40 menit. Kemudian poin A terdapat kompetensi inti atau KI. KI memuat KI 1, 2, 3, dan 4. Nah, keempat KI ini bisa kita lihat dari KI KD yang telah ditetapkan oleh pemerintah. KI 1 berhubungan dengan sikap spiritual, KI 2 berhubungan dengan sikap sosial, KI 3 berhubungan dengan berhubungan dengan pengetahuan, dan KI 4 berhubungan dengan keterampilan. Berikutnya, poin B. Poin B di sini yaitu adalah membahas tentang kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini mencakup materi-materi yang akan kita ajarkan. Nah, di sini tertera pada KD 3.6 dan 4.6. 3.6 untuk untuk pengetahuan dan 4.6 untuk keterampilan. Untuk KD 3.6 di sini berisikan menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-hiwayah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal jumlah fi'liyah. Kemudian kompetensi dasar dari 4.6 yakni berisikan menyajikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-hiwayah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-jumlah al-fi'liyah. Oke, KD ini bisa kita peroleh dari dokumen KIKD yang telah ditetapkan pemerintah. Kemudian berikutnya kita masuk ke poin C, yaitu indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini kita ambil dari turunan kompetensi dasar. Bagaimana caranya? Di sini bisa kita lihat bahwasanya yang pertama dulu ya, KD 3.6 terdapat kata kerja yaitu menganalisis. Di sini kita menyebutnya sebagai kata kerja operasional. Dan menganalisis ini bagaimana menurunkannya? Dengan cara kita melihat tabel dari kata kerja operasional edisi teori Bloom. Nah, di sini kita lihat tadi adalah kata kerjanya menganalisis. Nah, menganalisis ini termasuk di C4. Nah, ini adalah ranah kognitif ya. C4. Kita lihat tabel C4. Di sini ada beberapa pilihan. Nah, kemudian kita bisa menurunkannya dengan melihat kata kerja yang sesuai dengan tabel menganalisis bagian C4. Oke, di sini saya menemukan dan menganalisis. Jadi, untuk indikator pencapaian kompetensi untuk KD 3.6 yang pertama adalah menemukan gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-hiwayah. Dan yang kedua, 3.6.2 yaitu menganalisis gagasan dari teks sederhana yang bertemakan al-hiwayah
dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, saya ambil kata menelaah, gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-hiwayah dan seterusnya. Kemudian untuk KD 4.6 yaitu mengenai ranah, yaitu tentang ranah psikomotorik atau keterampilan, kita bisa lihat melalui tabel teori Bloom yang psikomotorik. Nah, di sini tadi kan menyajikan itu termasuk ke dalam P3. Tabel P3 itu presisi. Nah, kita bisa mengambil tabel salah satu kata kerja yang sesuai, yaitu dari sini P3, dari tabel P3. Oke, di sini saya menurunkan KD 4.6 menjadi 2. Yang pertama adalah menunjukkan jumlah fi'liyah dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-hiwayah. Dan yang kedua, saya mengambil kata kerja menyajikan hasil analisis dari teks sederhana yang berkaitan dengan al-hiwayah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal jumlah fi'liyah. Oke. Nah, dari KD 3.6 ini kita temukan tujuan pembelajarannya. Di sini telah tertulis, setelah melakukan pembelajaran, melakukan pengamatan, menanya, dan seterusnya, diharapkan peserta didik dapat, yang pertama, ini sesuai dengan KD, kemudian kita tambahkan kata-kata yang menjadi kata-kata sebagai tujuan pembelajaran. Seperti yang di poin kedua, di sini menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-hiwayah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal jumlah fi'liyah dengan tepat sesuai kaidah bahasa Arab. Kemudian pada contohnya lagi adalah pada poin ketiga, yaitu menelaah gagasan dari teks sederhana dan seterusnya secara arti makna dengan baik dan benar. Di sini seperti ini. Semua di poin 1 juga ada dengan tepat. Dengan tepat ini bisa kita sesuaikan secara benar. Kemudian berikutnya adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada poin E. Di sini berisikan materi pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Yang pertama ada teks naratif bahasa Arab. Nah, ini saya ambil pada buku pelajaran bahasa Arab dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Di sini kita cantumkan pula halamannya. Kemudian kaidah jumlah fi'liyah pada buku bahasa Arab ya kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Berikutnya adalah poin F, yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang kita gunakan adalah yang pertama, menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini berarti bahwasanya cara-cara kegiatan dalam pembelajaran ini lebih memfokuskan peserta didik untuk menggali sesuatu untuk lebih aktif dan guru hanya bersifat sebagai fasilitator. Jadi yang pencari informasi di sini adalah siswa. Kemudian strategi yang digunakan adalah problem based learning atau PBL. Itu dengan memberikan permasalahan di awal di dalam pembelajaran. Kemudian metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Berikutnya adalah poin G, media, alat, dan sumber pembelajaran. Di sini kami menggunakan media audiovisual dengan alat dan bahan laptop dan proyektor, dan sumber belajar berupa buku bahasa Arab, kamus bahasa Arab. Kemudian di sini saya cantumkan video pembelajaran bahasa Arab tema al-hiwayah. Kemudian buku penunjang lainnya dan lingkungan sekitar yang mendukung. Untuk poin selanjutnya adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran.
Langkah-langkah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Untuk pendahuluan bisa kita alokasikan sebanyak 10 menit. Di sini berisikan tentang guru mengucap salam, kemudian menanyakan tentang kehadiran peserta didik, menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sebelumnya atau materi yang akan dipelajari, dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Berikutnya masuk ke dalam kegiatan inti. Karena yang kita gunakan adalah pendekatan saintifik yang memfokuskan siswa untuk lebih aktif mencari informasi, seperti bagaikan kegiatan seorang ilmuwan, yaitu yang pertama pada poin pertama mengamati. Nah, guru mengajak peserta didik untuk mengamati slide PowerPoint atau video tentang hobi. Berikutnya, guru meminta peserta didik untuk mengamati dan membaca bersama dengan baik dan benar sesuai kaidah bahasa Arab teks naratif tentang hobi atau al-hiwayah. Berikutnya, guru juga meminta peserta didik untuk membaca, mengamati mufradat atau kosakata yang berkaitan. Berikutnya adalah poin menanya, yaitu guru mempersilakan peserta didik untuk bertanya tentang materi yang sudah diamati tadi. Tadi kan kita sudah mengamati materi, peserta didik diminta untuk mengamati, kemudian guru mempersilahkan agar peserta didik untuk bertanya. Kemudian guru juga meminta peserta didik lain untuk menanggapi jawaban dari temannya. Poin berikutnya adalah yang ketiga, mengeksplorasi atau mengumpulkan data. Di sini guru meminta peserta didik untuk menemukan gagasan. Nah, di sini fokusnya adalah peserta didik diminta untuk mengumpulkan data, mengumpulkan informasi melalui berbagai sumber, termasuk media cetak dan elektronik. Berikutnya adalah mengasosiasi. Di sini guru meminta peserta didik untuk berdiskusi serta menganalisis hasil temuannya. Kemudian yang kelima adalah guru meminta peserta didik untuk mengkomunikasikan, mengemukakan atau menyampaikan hasil diskusinya tentang gagasan dan seterusnya. Dan poin keenam yaitu menalar, guru memberi kesempatan peserta didik untuk memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi dari kelompok lain. Nah, yang tadi itu adalah kegiatan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Berikutnya, setelah usai seluruh rangkaian kegiatan tersebut, maka masuk ke dalam penutup. Penutupnya kita alokasikan waktu 10 menit. Ya, di sini guru memberikan kesimpulan, kemudian peserta didik melakukan refleksi, ada evaluasi, kemudian guru melakukan motivasi kepada siswa untuk kemudian bisa mengingatkan untuk mengerjakan evaluasi dan mengucapkan hamdalah, mengucapkan doa di akhir pembelajaran, kemudian guru mengucapkan salam. Oke. Setelah poin H mengenai langkah-langkah, kita lanjut ke poin I, yaitu penilaian. Nah, penilaian ini terkait yang pertama penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Oke, kita langsung masuk ke lampiran. Di sini kami lampirkan materi pembelajaran. Nah, tadi karena pembelajarannya berupa teks naratif, kita lampirkan teks naratif, kemudian berbahasa Arab mengenai al-hiwayah, kemudian mufradat yang ada dalam teks, mufradat yang terkait, dan al-hiwar atau percakapan. Nah, yang kedua yaitu adalah lampiran penilaian. Di sini penilaiannya ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap. Ya, di sini adalah angket
atau tabel penilaian sikap spiritual. Nah, di sini kita bisa tuliskan namanya, kemudian kejadian atau perilaku positif atau negatif, apakah perilaku tersebut positif atau negatif, kemudian tindak lanjut yang akan diberikan oleh guru. Berikutnya sikap sosial pada mengenai ketika melakukan kegiatan diskusi. Nah, tadi kan pada salah satu rangkaian pembelajaran ada tahapan untuk siswa berdiskusi. Jadi di sini guru melakukan penilaian terhadap siswa ketika sedang melakukan diskusi. Nah, di sini ada kategori-kategori atau aspek-aspek yang dinilai. Kemudian ada poinnya. Terdapat jika dinilai 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Berikutnya adalah instrumen penilaian kognitif atau pengetahuan. Di sini telah saya sediakan soal yang sesuai, ada soal 1 dan soal 2. Nah, berikutnya adalah instrumen penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini ada berbagai macam ya. Yang pertama adalah praktik. Di sini untuk praktik, keterampilan praktik, saya minta siswa untuk mendemonstrasikan percakapan atau al-hiwar yang ada dalam buku dengan tema dengan teman sebangkumu. Di sini kita cantumkan langkah kerjanya, kemudian kita tetapkan kolom nilai. Nah, di sini kita bisa menilai melalui dengan aspek yang kita nilai adalah kelancaran, penuturan demonstrasi, kemudian kesesuaian ekspresi, dan berikut skor-skor yang bisa kita berikan. Bagaimana penilaiannya? Kemudian rumusnya adalah skor perolehan per skor maksimum dikalikan dengan 100. Untuk penilaian keterampilan berikutnya adalah penilaian keterampilan produk. Di sini produk adalah, kalau tadi praktik itu siswa diminta untuk mempraktikkan sesuatu, sedangkan produk siswa diminta untuk menghasilkan sesuatu. Di sini saya meminta siswa untuk membuat teks cerita. Buatlah teks cerita, jadi mereka akan menghasilkan produk berupa apa? Berupa teks cerita pribadi sederhana yang berkaitan dengan hobimu dalam bahasa Arab menggunakan kaidah jumlah fi'liyah yang baik dan benar. Nah, di sini seperti yang tadi terdapat aspek-aspek yang akan dinilai seperti kesesuaian tema, isi teks, kemudian apakah penggunaan kaidah bahasa Arabnya, dan ada scoring di sini. Kemudian terdapat bobot-bobot nilai. Berapa persen? Misalnya kita gunakan penggunaan kaidah bahasa Arab ya, karena ini jenjangnya masih MTS, mungkin kita berikan persenan yang lebih sedikit, misal bobotnya hanya 5% dan seterusnya. Nah, di sini ada scoringnya. Skor dikalikan dengan bobot dibagi dengan 5. Nah, yang terakhir adalah penilaian keterampilan project. Nah, jika tadi praktik, yaitu mempraktikkan sesuatu, kalau produk itu menghasilkan sesuatu, sedangkan project ini memerlukan identifikasi, memerlukan tahapan-tahapan dan cenderung lama. Pengerjaannya ini cenderung lebih rumit, lebih kompleks ya. Di sini saya meminta siswa untuk mencari teks bahasa Arab tentang hobi, kemudian diidentifikasilah, terjemahkan, dan analisis sesuai kaidah bahasa Arab jumlah fi'liyah dengan kelompokmu. Di sini berikut adalah rubrik penilaiannya. Aspek yang dinilai sudah tertera di sini, bisa dibaca. Nah, untuk nilainya sama seperti yang praktik tadi, skor perolehan per skor maksimum dikalikan dengan 100. Nah, untuk portofolionya dari seluruh jumlah aspek tadi yang telah jumlah
jumlah penilaian keterampilan yang kita telah beri nilai tadi kita kumpulkan di sini. Ada berapa ini penilaian praktik, produk, project. Kemudian kita simpulkan berapa nilai akhir semesternya, apakah berapa pembulatannya, kemudian apa predikatnya, A, B, C, baik, sangat baik, atau dan sebagainya. Kemudian deskripsinya, apakah siswa diminta untuk lebih rajin atau seperti apa, bagaimana perkembangan siswa di kelas, dan lain sebagainya, sesuai dengan penilaian dari guru. Itu tadi penjelasan dari RPP yang telah saya rancang. Terima kasih untuk kalian yang telah sedia untuk menonton video ini. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.